Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini dari surat Yudas pasal 1 ayat 3 sampai ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan awan nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun kemudian membinasakan mereka yang tidak percaya. Juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka. Ditahannya dengan belenggu abadi dalam kegelapan sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti itu Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung hukuman api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, surat 1 dari Yudas ayat 3-7 merupakan transisi dari salam teologis menuju peringatan polemis yang tajam terhadap ancaman ajaran sesat di tengah jemaat. Penulis surat Yudas menyatakan bahwa ia semula bermaksud menulis tentang keselamatan kita bersama, tetapi merasa terdorong untuk menasihati jemaat supaya berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Pergeseran intensi ini menunjukkan urgensi situasi gerejawi yang dihadapi. Secara retoris, kalimat ini mengandung kontras antara keinginan membangun dan kebutuhan mempertahankan. Dalam konteks kanonik, bagian ini sejalan dengan surat 2 Petrus 2, tetapi memiliki tekanan pastoral yang khas. Identitas iman sebagai sesuatu yang telah disampaikan, menunjukkan karakter apostolik dan normatif dari wahyu. Secara teologis, bagian ini meletakkan fondasi bagi doktrin tentang kanon dan tradisi rasuli. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, frasa berjuang untuk mempertahankan iman memakai istilah epagonistestai yang bernuansa atletik dan militer. Iman di sini bukan sekedar kepercayaan subjektif, melainkan isi ajaran objektif yang diwariskan. Iman yang dimaksud adalah doktrin Injil yang murni, bukan opini pribadi. Dengan demikian, gereja dipanggil untuk membela kebenaran secara aktif dan sadar. Perjuangan ini bukan kekerasan fisik, tetapi keteguhan teologis dan moral. Dalam kerangka teologi reform, hal ini memperkaitkan dengan prinsip sola scriptura sebagai norma tertinggi iman. Karena spiritualitas yang lahir dari adalah keberanian yang bersumber pada keyakinan akan kebenaran Allah. Kata sekali untuk selama-lamanya disampaikan, menekankan finalitas wahyu rasuli. Ini menolak gagasan bahwa ada wahyu baru yang melampaui Injil yang telah diterima gereja mula-mula. Wahyu khusus mencapai puncaknya dalam Kristus dan kesaksian para rasul. Karena itu, gereja tidak menciptakan kebenaran baru, tetapi menjaga dan menafsirkan wahyu yang telah diberikan. Finalitas ini memberi stabilitas dalam menghadapi ajaran inovatif yang menyesatkan. Secara sistematis, bagian ini menopang doktrin kanon tertutup. Spiritualitas yang lahir darinya adalah kesetiaan pada Injil historis. Pada ayat yang keempat, menjelaskan alasan urgensi tersebut, yaitu dengan adanya orang-orang yang menyelusup ke dalam jemaat. Kata
Paresedisan menunjukkan infiltrasi yang tersembunyi dan licik. Ini sebagai peringatan bahwa bahaya terbesar sering datang dari dalam, bukan dari luar. Mereka adalah orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Suatu ungkapan yang menimbulkan pergumulan teologis tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Dalam perspektif teologi reform, ini tidak berarti Allah menjadi penyebab dosa, melainkan bahwa Allah berdaulat atas sejarah penghakiman. Ajaran sesat mereka memutarbalikkan kasih karunia menjadi alasan untuk hidup dalam hawa nafsu. Spiritualitas jemaat diuji melalui kemampuan membedakan kasih karunia dan kasih karunia yang sejati dan kebebasan palsu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ungkapan bahwa mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan dimensi kristologis dari penyimpangan itu. Penyangkalan ini mungkin tidak eksplisit tetapi nyata dalam praktik moral yang menyimpang. Pengakuan akan Kristus sebagai Kyrios adalah pusat iman gereja mula-mula. Penolakan terhadap otoritas Kristus berarti memutuskan diri dari struktur keselamatan. Secara teologis, ini berkaitan dengan doktrin tentang Lordship of Christ yang menyatukan iman dan etika. Dalam tradisi teologi reform, iman sejati selalu menghasilkan ketaatan. Spiritualitas yang benar tunduk pada otoritas Kristus dalam seluruh aspek kehidupan. Pada ayat yang kelima, membawa kita para pembaca sekarang pada memori sejarah penebusan, khususnya peristiwa keluarnya Israel dari Mesir. Yudas mengingatkan bahwa Tuhan yang menyelamatkan umatnya juga membinasakan mereka yang tidak percaya. Ini menunjukkan bahwa pengalaman keselamatan tidak otomatis menjamin ketekunan. Pentingnya ketekunan iman sebagai bukti keselamatan sejati. Dalam konteks ini, sejarah Israel menjadi tipologi bagi gereja. Secara sistematis, bagian ini mengaitkan soteriologi dengan doktrin tentang peringatan dan ketekunan. Spiritualitas yang lahir darinya adalah kewaspadaan yang penuh kerendahan hati. Saudara kekasih dalam Kristus, pada ayat ke-6 merujuk pada malaikat-malaikat yang tidak mempertahankan kedudukan mereka. Rujukan ini kemungkinan berkaitan dengan tradisi Yahudi seperti satu Henok, tetapi Yudas menggunakannya secara ilustratif. Intinya adalah bahwa bahkan makhluk surgawi tidak kebal terhadap penghakiman jika memberontak. Keadilan Allah berlaku universal atas seluruh ciptaan rasional. Hukuman mereka digambarkan sebagai belenggu kekal dalam kegelapan. Ini menunjukkan keseriusan dosa pemberontakan terhadap otoritas ilahi. Spiritualitas yang lahir darinya adalah rasa syukur akan Tuhan yang kudus. Pada ayat yang ke-7, menyebut Sodom dan Gomora sebagai contoh ketiga penghakiman ilahi. Ke kota-kota itu menjadi simbol penyimpangan moral dan hukuman yang dahsyat. Yudas menekankan bahwa mereka dihukum karena percabulan dan pengejaran bawah nafsu yang tidak wajar. Peristiwa ini sebagai gambaran tipologis tentang penghakiman eskatologis. Api kekal menjadi simbol realitas hukuman yang tidak dapat diabaikan. Dalam kerangka teologi reform, kekudusan Allah menuntut keadilan terhadap dosa. Spiritualitas yang lahir dari dirinya adalah keseriusan moral dan komitmen pada kekudusan hidup. Saudara yang kekasih dalam Kristus, secara struktural, Yudas 1 ayat 3-7 membentuk pola argumentasi, panggilan untuk berjuang, alasan berupa infiltrasi, dan juga 3 contoh penghakiman historis. Pola ini memperlihatkan kesinambungan antara doktrin dan sejarah keselamatan. Sejarah bukan sekedar latar belakang, melainkan wahana pewahyuan karakter Allah. Allah yang menyelamatkan adalah Allah yang juga menghakimi. Dalam tradisi teologi reform, atribut kasih dan keadilan tidak dipertentangkan, melainkan harmonis dalam diri Allah. Karena gereja dipanggil hidup dalam ketegangan antara pengharapan dan kewaspadaan. Spiritualitas yang dewasa memahami keseimbangan ini. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pergumulan teologis utama dalam bagian ini berkaitan dengan relasi antara anugerah dan tanggung jawab. Guru palsu memutarbalikkan anugerah menjadi lisensi untuk berdosa, namun Yudas menegaskan bahwa kasih karunia sejati menghasilkan ketaatan. Anugerah tidak pernah bertentangan dengan hukum moral Allah.
Sebaliknya, anugerah memampukan manusia untuk hidup sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, penyalahgunaan anugerah dalam tanda-tanda Injil belum dipahami dengan benar. Spiritualitas sejati memadukan kebebasan dan kekudusan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam konteks gereja masa kini, bagian ini menegaskan pentingnya apologetika yang bersifat pastoral. Perjuangan mempertahankan iman bukan semata-mata polemik akademik, tetapi tindakan kasih terhadap jemaat, doktrin yang benar, melindungi kehidupan rohani komunitas. Kesadaran akan penghakiman ilahi mendorong gereja untuk serius dalam pembinaan iman. Sejarah Israel, malaikat yang jatuh, dan Sodom menjadi cermin bagi gereja, merupakan satu penyataan di mana Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Spiritualitas yang lahir dari refleksi ini adalah pertobatan yang terus-menerus. Bagaimana dengan implementasinya? Secara praktis di Indonesia menuntut para pemimpin gereja untuk waspada terhadap ajaran yang memutarbalikkan anugerah menjadi permisivisme moral. Dalam masyarakat yang plural dan terbuka, infiltrasi ideologi dapat terjadi secara halus melalui media dan pendidikan. Gereja perlu membangun literasi teologis yang kuat, berbasis Alkitab. Perjuangan mempertahankan iman harus dilakukan dengan kasih dan integritas, kesadaran dan akan secara mantap dalam sejarah penghakiman Allah, mendorong keseriusan etika publik. Spiritualitas yang kokoh akan menolong gereja menjadi terang di tengah relativisme. Dalam ranah pendidikan teologi di Indonesia, Surat Yudas 1 ayat 3-7 menekankan pentingnya kurikulum yang menyeimbangkan doktrin, sejarah gereja, dan pembentukan karakter. Mahasiswa perlu dilatih membedakan antara kebebasan Injil dan penyimpangan moral. Tradisi reform memberikan kerangka sistematis untuk memahami relasi anugerah dan hukum. Kesadaran akan kedaulatan Allah memberikan ketenangan dalam menghadapi penyimpangan. Namun tanggung jawab etis tetap ditekankan secara serius. Spiritualitas akademik harus berakar pada ketaatan. Pada akhirnya, implementasi dalam kehidupan jemaat lokal yang mendorong kepemimpinan yang berani dan rendah hati. Para pemimpin perlu menegur dengan kasih dan membina dengan kesabaran. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang menjaga kemurnian ajaran tanpa kehilangan belas kasihan. Kesadaran bahwa Allah adalah penyelamat dan hakim membentuk karakter ibadah yang kudus. Dengan demikian, surat Yudas 1 ayat 3-7 menjadi peringatan sekaligus penguatan. Gereja di Indonesia dapat bertumbuh dalam kesetiaan, kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan Kristus. Demikian pembahasan ringkas singkat dari buku surat Yudas pasal yang pertama ayat 3-7. Kiranya bermanfaat untuk kita terapkan pemikiran kehendak dari Allah bagi kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.